Tuhan, kebaikan-Mu selalu ada buat kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap rencana-Mu bagi negara kami Indonesia. Biar kami bawa Indonesia ke hadapan hadirat-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Yes, amin. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Yes, benar Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes, amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Yes, amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu
Shalom saudara, puji Tuhan, kita tidak terasa kita memasuki bulan yang baru di minggu pertama bulan ke-9 ini saudara, itu bulan September. Kita bersyukur semuanya sehat, kita ada bersama kembali secara online. Bagi saudara yang tidak sempat beribadah secara online, kami terus melakukan ibadah online ini. Kenapa saudara? Supaya di setiap waktu saudara bisa membuka dan beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menyembah, berdoa bersama. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi bagi saudara yang bisa ibadah onsite, kami setiap minggu beribadah di Hotel Artama jam 10 pagi bersama juga dengan anak-anak kita, ada ibadah sekolah minggu bersama di lantai 3. Mari kita bersama-sama saudara. Kalau ada waktu atau saudara sedang datang ke kota Makassar, di mana gereja kita berada, saudara bisa bergabung bersama kami. Saudara, saya menyarankan untuk setiap kita tetap ibadah onsite. Kalau terpaksa di luar kota, saudara bisa terhubung dengan ibadah kita. Kita lakukan ini karena ada jemaat kita, anak-anak kita yang ada di luar negeri. Mereka rindu bersekutu bersama dengan GBI Arauna. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang ditetapkan oleh GBI secara nasional, yaitu tentang memiliki pikiran dan hati Kristus. Mari kita membaca ayat temanya terlebih dulu, ayat bacaan kita bulan ini saudara, yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita tidak dikontrol oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Saudara, saya pernah khotbah bahwa hati manusia itu lebih licik daripada segala sesuatu. Jangankan orang lain, diri sendiri saja sering dijebak oleh pikiran dan perasaan hati kita. Saudara, kenapa kita perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Karena melaluinya kita bisa hidup berkemenangan dan kita hidup seturut dengan takdir atau destiny dan kodrat, yaitu sifat bawaan yang Tuhan taruh dalam manusia, seturut dengan itu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, Tuhan punya takdir, punya destiny, punya tujuan, punya kodrat, punya sifat bawaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu lebih dari yang kita pikirkan. Itu sebabnya agar kita bisa hidup berkemenangan, hidup seturut takdir ilahi, hidup seturut kodrat ilahi, kita perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, saudara. Pikiran dan perasaan kita itu yang membentuk watak kita, saudara. Entahkah itu baik maupun yang buruk. Kalau saudara tidak menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka kita kemungkinan besar kita akan memiliki watak yang buruk. Watak yang tidak seturut dengan takdir dan kodrat yang Tuhan taruh. Saudara, kalau engkau berpikir, engkau merasa seperti Kristus merasa, maka engkau akan melihat dirimu dengan benar, dengan sehat, dan melaluinya kita bisa hidup mulia. Kenapa ada orang hidupnya sembarangan, kecanduan, dan dengan karakter yang sangat buruk? Karena mereka membiarkan pikiran dan perasaannya bergerak liar tanpa dikontrol. Itu sangat bahaya. Untuk bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita, kita perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara. Saya berulang kali menekankan ini. Perlunya kita memiliki pikiran dan perasaan atau hati Kristus, karena melaluinya kita dapat yang pertama mengelola kesehatan pikiran. Saudara, pikiran yang sehat itu sangat penting. Karena melalui pikiran yang sehat akan tumbuh ide-ide yang brilian, tumbuh ide-ide yang sehat, tapi sekaligus juga pikiran kita tidak bergerak liar. Kita akan bisa mengelola kesehatan pikiran kita. Saudara. Banyak orang stres, depresi, karena mereka tidak menaruh pikiran dan
hati Kristus, perasaan Kristus di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam hatinya saudara. Yang kedua, dengan memiliki pikiran hati Kristus, kita bisa memiliki jiwa yang teduh, jiwa yang tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak kekurangan apa-apa secara fisik, finansial, penampilan, kedudukan. Tapi hatinya tidak pernah teduh. Ada orang untuk tidur perlu minum obat tidur. Bahkan ada yang berkata, saya tidak bisa mengendalikan kakiku sendiri. Harusnya melangkah ke sana, dia bergerak sendiri. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang tidak memiliki keteduhan jiwa. Maka kesehatan, kehidupannya banyak terpengaruh. Yang ketiga, melalui memiliki pikiran dan perasaan atau hati seperti Kristus, kita memiliki kemampuan untuk mengampuni, di atas menghakimi, di atas kepahitan hidup, di atas semua hal yang buruk yang kita pikirkan, kita renungkan. Dengan memiliki kemampuan untuk mengampuni, di atas menghakimi dan di atas kepahitan hidup, saudara, kita bisa hidup penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh ketenangan. Melalui memiliki pikiran dan hati Kristus, yang keempat, kita dapat memiliki hidup yang puas, saudara. Hidup yang puas, hidup yang cukup. Tuhan mau kita menaruh, yaitu menempatkan, meletakkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dalam pikiran dan perasaan yang ada pada kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Pertanyaan saya pada saat ini, saudara. Apa yang sedang kita tempatkan dalam pikiran dan perasaan kita? Luka, kemarahan, kemalasan, dalih atau alasan, kepahitan apalagi, penuh dendam. Apa yang sedang kau tempatkan saat ini? Kalau engkau sedang dikuasai perasaan-perasaan yang sangat buruk ini, perasaan terluka, kemarahan, kemalasan, kepahitan, dendam, benci, semua hal campur. Pada saat ini taruh pikiran dan perasaan Kristus, maka semua itu akan tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Saudara akan mengalami kelepasan dan ketenangan yang sejati. Apa pikiran dan perasaan atau hati Kristus itu, saudara? Yang pertama, saudara, sesuatu yang besar dan mulia. Alkitab berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, ini satu juga jawaban banyak orang yang meragukan apakah Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Saya mau katakan begini, saudara. Sekalipun kau tidak bisa melihat Tuhan, tapi sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Sesuatu yang teratur pasti ada yang mengaturnya. Matahari bisa terbit setiap pagi, terbenam setiap sore, tanpa saudara kontrol, tanpa saudara atur-atur. Itu bergerak teratur. Sesuatu yang teratur, pasti ada mengaturnya. Saudara, yang saudara pakai baju atau jam tangan kah, atau bahkan komputer yang kita pakai, kan ada penciptanya, ada pembuatnya. Apalagi alam raya yang begitu teratur. Matahari yang selalu bersinar, dan terbenam dengan teratur. Bahkan menyinari orang yang baik maupun orang yang jahat. Ada hujan yang turun, baik untuk orang jahat maupun orang yang baik. Alkitab berkata, itulah Tuhan yang mengaturnya. Itulah Tuhan semua yang menciptakannya. Saudara, dalam pikiran dan hati Kristus, ada sesuatu yang sangat besar dan mulia dan indah. Keteraturan itu hancur karena manusia jatuh dalam dosa, memberi tempat kepada iblis. Tapi kalau kau pagi ini memberi ruang kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar itu juga sekaligus mulia. Hidupmu akan menjadi indah di tangan Tuhan. Mari serahkan hati kepada Tuhan. Itulah pikiran dan hati Kristus yang pertama. Sesuatu yang besar dan mulia. Sesuatu yang tidak terukur, tidak terduga, tapi juga mulia. Bukan yang hina, saudara. Yang kedua, apa pikiran dan hati Kristus? Kristus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang ada di hati dan pikirannya adalah rancangan yang indah yang kedua. Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya banyak rancangan buat saudara. Dikatakan demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan dipakai kata pikiran atau rencananya Tuhan. Yang Tuhan rancangkan itu sesuatu yang indah. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, tidak punya keburukan. Tadi dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh dengan harapan untuk hari depan saudara. Itu yang ada di pikiran Tuhan. Dan saudara, kalau Tuhan punya rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, maka ketika saudara memiliki hati dan pikiran Kristus, maka saudara juga memiliki hati dan pikiran yang indah. Rancangan yang indah, saudara tidak punya niat buruk. Yang ketiga, apa pikiran dan hati Kristus? Pikiran yang suci dan murni. Makanya di Filipi 4 dikatakan begini. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini pikiran Kristus, hati Kristus, yaitu pikiran yang suci dan murni. Itu sebabnya Alkitab memerintah untuk kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini menolong kita tidak mudah bergosip, kita tidak mudah percaya gosip. Hari ini antara kebenaran dan yang tidak benar, itu sudah susah dibedakan. Dan bahkan seringkali terjadi anomali. Yang salah itu yang benar itu yang salah. Tapi ketika saudara memiliki pikiran yang suci dan murni seperti Kristus, engkau bisa memfilternya, engkau tidak jadi pelakunya, engkau juga bukan jadi penerimanya. Biasanya orang yang bergosip dan yang percaya gosip itu ada di gelombang yang sama. Satu pelakunya, satu penerimanya. Nah, penerima ini karena ada di gelombang yang sama, pada satu titik juga akan jadi pelakunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yaitu pikiran yang suci dan murni. Katakan pikiran yang suci dan murni. Orang yang punya pikiran yang suci dan murni tidak gampang curiga, saudara. Hatinya teduh, hatinya tenang. Pikirannya sehat, jiwanya tenang. Sehingga ketika ada gosip, ada isu, mereka tidak mudah terpengaruh. Kenapa kita suka terpengaruh? Karena kita tidak menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika dia ketemu pemungut cukai, tidak ada pikiran jahat dalam pikirannya. Ketika Yesus ketemu perempuan yang ditangkap kedapatan sedang berzina, dia tidak mencurigai perempuan ini secara berlebihan. Dia memandang wanita ini dengan mulia. Ketika dia pernah ketemu perempuan Samaria, yang sudah 5 kali kawin cerai dan yang terakhir bukan suaminya tetap hidup bersama. Wanita yang bobrok, bejat menurut pandangan manusia. Tapi karena hati Kristus bersih, dia dengan tulus dia minta minum kepada wanita ini. Sebagai orang Yahudi pada saat itu, mereka tidak jangankan minta minum, bicara saja enggak dengan perempuan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap sebagai bangsa yang kafir, bangsa campuran imannya. Tapi karena pikiran yang suci dan murni itu, membuat Yesus ketemu orang berdosa pun, dia tidak penuh penghakiman. Kiranya Roh Kudus pagi ini menolong kita, untuk kita memiliki pikiran yang suci dan murni. Dan kiranya semua pengaruh buruk, baik gosip, yang sedang membentuk pikiran saudara saat ini, dihancurkan di dalam nama Yesus. Saudara, apa pikiran dan hati Kristus yang selanjutnya? Kasih dan belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada kecurigaan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, hari ini kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Semoga saudara sudah menyiapkan roti dan air yang digunakan untuk perjamuan, entahkah anggur atau teh sebagai pengganti minuman perjamuan ini. Saudara, bicara kasih itu adalah karakter Allah. Alkitab berkata, Allah adalah kasih.
Kalau engkau menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu, maka ada kasih di hati dan pikiranmu. Maka bisa terjadi, orang akan melihat Immanuel atau si A, si B, si C adalah kasih. Saudara, saya sedang jadi murid juga di pelajaran ini. Sekalipun sebagai seorang pendeta, seringkali tidak luput dengan tekanan hati yang membuat kita bisa kehilangan kasih. Semoga ketika orang melihat saya, mereka melihat kasih. Semoga ketika orang melihat saudara, mereka melihat saudara adalah kasih itu. Karena ada pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam kasih juga ada belas kasihan. Ini yang melahirkan kuasa. Setiap kali Yesus melihat orang-orang lelah, terlantar, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan di dalam belas kasihan itu kuasa Allah bekerja. Ketika dia melihat orang buta sejak lahir, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang-orang yang hancur hidupnya, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Kuasa Allah dicurahkan, terjadi melalui belas kasihan itu. Kalau saudara memiliki pikiran dan hati Kristus, maka kuasa Allah akan bekerja lewat hidupmu. Saya baru-baru ini membaca seorang ibu yang memiliki 5 anak. Ibu ini adalah mama dari Oral Roberts, pendiri universitas terkenal di Amerika yang melahirkan hamba-hamba Tuhan yang besar. Saudara, ibu ini punya 5 anak. Dia bukan orang kaya, bukan orang hebat. Dia harus bantu suaminya bekerja di ladang. Dan setiap ketika pulang ke rumah, dia harus rawat anaknya. Tapi di tengah begitu hatinya dipenuhi belas kasihan. Setiap kali ada orang yang sakit, dia tergerak, dia doakan, lama-lama dia dipakai Tuhan. Dan setiap kali dia terima telepon, kadang-kadang dalam kondisi yang lelah, dia kadang-kadang menarik napas, mendengus, kelelahan. Ya, saya harus pergi lagi. Dia harus berjalan berkilo-kilo. Mendoakan orang sakit. Dan tahukah saudara, begitu banyak orang mengalami mujizat. Kenapa? Hati yang penuh kasih dan penuh belas kasihan Allah. Itu melahirkan kuasa. Kiranya ketika saudara mendengar bagian ini, kasih Tuhan menyentuh hidup saudara. Dan melalui kasih itu hatimu dipenuhi belas kasihan. Ketika engkau melihat orang-orang, maka yang kau lihat adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Satu kali D.L. Moody mengalami perlakuan iri hati dan dengki dari orang-orang yang juga pelayanan. Mereka berkata, kenapa kau begitu terkenal, kau begitu banyak, kalau begitu KKR. Tapi 3 orang ini memang mau belajar. Sehingga dia ketika D.L. Moody berkata, kamu mau tahu, mari ikut saya pelayanan. Satu kali di sebuah kota, di sebuah hotel mereka menginap. 3 orang mengikuti D.L. Moody ini, 3 pendeta ini. Mereka sama-sama melihat pemandangan yang sama. Lalu D.L. Moody berkata, apa yang kau lihat? Oh, yang satu berkata, wah, ini kota indah sekali, bangunannya cantik. Yang satu berkata, oh orangnya banyak, ramai ya kota ini. Dan tiba-tiba D.L. Moody keluar air mata menangis. Hancur hatinya. Lalu 3 orang ini tanya, kenapa kamu menangis ketika kami menjawab seperti ini? Dia berkata, kalian hanya lihat gedung, kalian hanya lihat keramaian. Tapi aku melihat, itu adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Kalau mereka tidak kenal Yesus, mereka akan berujung kepada kebinasaan. Saudara, kalau engkau punya kasih, maka kau akan melihat sekelilingmu, bukan melihat kesukaan duniawi atau membandingkan dirimu dengan kesenangan dunia. Tapi kau akan melihat di sekitar kita, ada banyak jiwa orang yang belum kenal Tuhan. Dan mereka tanpa mereka sadari mereka sedang antri menuju ke neraka. Mari miliki hati dan pikiran seperti Kristus. Kenapa banyak orang hidupnya tidak puas? Karena yang dia lihat selalu duniawi. Ketika engkau melihat secara surgawi, karena engkau memiliki pikiran dan hati Kristus, maka hatimu akan dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Sehingga melaluinya saudara, engkau tidak tahan ketika engkau tidak memberitakan Injil. Engkau tidak tahan ketika engkau tidak mendoakan untuk orang itu selamat. Engkau tidak tahan ketika teman-temanmu belum percaya Yesus. Kita tidak bisa memaksa mereka, tapi kita bisa berdoa. Kita bisa menjadi berkat. Kita menjadi saksi Kristus buat hidup mereka. Sehingga satu kali mungkin mereka tertarik. Hidupmu berbeda.
Engkau bisa berkata, ada Yesus di hatiku. Ada pikiran dan perasaannya di hatiku. Kamu mau ikut saya? Ayo ikut saya hari Minggu. Ikut saya ke cell group. Saudara, itulah beberapa pikiran dan hati Kristus. Ada banyak yang saudara bisa temukan di ayat Alkitab. Saudara bisa menambahi sendiri. Saudara, kenapa kita perlu memiliki pengaruh hati dan pikiran dalam kehidupan diri kita? Hati dan pikiran Kristus dalam diri kita sendiri. Apa pengaruh hati dan pikiran itu bagi diri sendiri, saudara? Kita adalah apa yang ada di hati kita dan apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya kita perlu memiliki hati dan pikiran Kristus, karena itu adalah identitas kita yang benar, identitas kita yang kudus. Pikiran dan hati kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Ada satu ayat terkenal di Amsal 23:7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris, sebagaimana dia berpikir di hatinya, ya demikianlah orang itu. Saudara, pikiranmu, hatimu, pikiranmu dan perasaanmu adalah siapa dirimu yang sesungguhnya. Kalau engkau mau dikenal sebagai orang mulia, taruh pikiran dan perasaan Kristus di hati dan pikiranmu, di perasaanmu. Bahkan ketika engkau lagi terluka, sakit, kau bisa begini, kalau Yesus di posisiku, apa yang dia akan pikirkan, perasaan apa yang akan memimpin dia. Sehingga waktu engkau memikirkan seperti itu, engkau tidak mudah pahit, engkau tidak mudah kecewa. Yang ada adalah pikiran yang kudus, pikiran yang murni, pikiran yang penuh dengan belas kasihan. Tidak ada dendam lagi. Bagi ini kalau ada di antara saudara yang sedang dikuasai dendam, kemarahan, kepahitan, taruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hati, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Saya percaya pagi ini saudara disembuhkan. Bagaimana kita memiliki pikiran dan hati Kristus itu, saudara? Tentu melalui proses yang disebut belajar. Saudara, yang Tuhan cari itu murid. Yang nanti akan selamat itu murid, bukan orang Kristen. Apa itu murid? Murid itu pembelajar. Mau belajar dan mau diajar. Mau diajar juga mau belajar. Kalau saudara mau belajar, maka engkau akan mudah diajar. Kalau engkau mudah diajar, engkau bisa belajar, saudara. Mari kita baca satu ayat terkenal di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayat ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, belajar kepada Yesus itu enak. Belajar kepada Yesus itu ringan, saudara. Mari kita memperdalam ayat Matius tadi, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudara, tadi dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Banyak orang yang terjebak oleh keadaan letih lesu dan berbeban berat tanpa ujung, tanpa tujuan, gelap, cuma capek aja seumur hidupnya. Karena kenapa, saudara? Karena mereka menolak ajakan Yesus yang berkata, marilah. Yesus itu mengajak, Yesus itu mengetuk, Yesus itu menawarkan, dia tidak pernah memaksa. Kalau hatimu saat ini terketuk, kalau hatimu saat ini terpanggil, jangan keraskan diri. Masa puluhan tahun baru dibaptis, saudara. Nanti bagaimana kalau saya tidak menikah? Kalau saya menikah, pasanganku tidak seiman, itu udah niat tidak taat dulu. Tuh. Mari, jangan keraskan hatimu. Ketika Yesus berkata, marilah, engkau berkata, baiklah Tuhan, aku datang kepadamu dengan segala risiko. Satu kali Yesus menawarkan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, Tuhan cuma berkata, datang kepadaku, percaya kepadaku. Dan ada janjinya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, Tuhan mau memberi kelegaan. Kalau engkau datang, kalau engkau menanggapi respon, marilah kepadaku. Jangan berpikir ini kebetulan, saudara, hanya melihat, oh sambil tayangan.
Bisa jadi ini sebuah ajakan Kristus untuk engkau sungguh-sungguh, engkau datang kepada Yesus, percaya kepadanya. Yang ditawarkan tadi adalah kelegaan, bukan hukuman. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, aku mau memberi kelegaan kepadamu. Saudara mau kelegaan? Datang kepada Yesus. Tuhan tidak nawarkan hukuman, Tuhan tawarkan kelegaan. Saat ini kau sedang letih lesu, berbeban berat. Buka hatimu kepada Yesus, berkata, Yesus, aku capek, aku perlu engkau. Mari masuk di hatiku. Dan kiranya kelegaan itu terjadi. Dan melalui kelegaan itulah kita bisa menemukan kekuatan baru, menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Saudara masih ingat? Ketika Elia depresi, dia naik ke gunung Allah. Awalnya dia berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ambil saja nyawaku Tuhan, ambil saja, saya tidak lebih baik. Ada banyak orang hari ini sedang seperti itu, lelah, kepengen mati tapi nggak berani bunuh diri. Atau kepengen bunuh diri tapi belum menemukan waktunya. Itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan datang kepada Yesus. Lewat kelegaan itu, engkau menemukan kekuatan baru. Engkau menemukan tujuan hidup yang baru. Elia di Gunung Horeb diperbaharui panggilannya. Tuhan berkata, Elia kembali ke jalanmu. Jangan lari dari pelayananmu. Kembali. Dan Tuhan berkata, urapi Hazael jadi raja atas Aram. Urapi Elisa untuk menggantikanmu. Urapi Yehu untuk menjadi pengganti Israel, raja Israel. Oh, dia dapat visi baru. Semoga pagi ini engkau diperbarui kekuatanmu. Sehingga engkau menemukan tujuan Allah yang baru. Engkau diterangi seperti minggu lalu. Engkau diterangi hidupmu. Engkau menemukan jalan. Engkau menemukan arah baik untuk pertumbuhan iman maupun untuk kehidupanmu dalam keseharian. Di ayat tadi dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Adalah sebuah kayu melintang yang diikatkan pada 2 ekor binatang yang tentu sama jenisnya sama. Sehingga karena mereka disatukan, mereka bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, terikat. Dan apa yang terjadi sehingga berguna untuk membajak atau menarik gerobak. Saudara pernah lihat kerbau yang dipakai membajak? Atau kuda, 2 kuda yang disatukan untuk menarik gerobak? Atau 2 lembu yang disatukan untuk, ada kayu melintang dan melalui itu ada kekuatan, ada sinergi yang berkali lipat. Konon ketika 2 kuda disatukan, dia menghasilkan tenaga kekuatan 6 kali lipat. Kalau 1 kuda tambah 1 kuda harusnya 2 kuda kekuatannya. Ini 6 kali lipatnya. Saudara, orang-orang yang mau belajar, mereka mau dipasangi kuk. Mereka mau dibimbing, mereka mau diarahkan, mereka mau dimuridkan, saudara. Ya. Dan tadi dikatakan, belajarlah kepadaku, tanpa memikul kuk yang Tuhan taruh. Yaitu, Tuhan mau saudara dimuridkan, digembalakan di sebuah komunitas lokal. Tidak pindah ke sana kemari, tidak menjadi domba liar atau lembu liar atau keledai liar atau kuda liar yang hanya lari-lari, saudara. Tuhan mau kita memikul kuk karena melaluinya kita bisa belajar. Orang yang tidak mau pikul kuk, mau enaknya sendiri, mau bebasnya sendiri, dia tidak bisa belajar karena dia tidak bisa jadi murid. Murid adalah mereka yang mau pikul beban yang Tuhan taruh. 1 kali ada 1 ayat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya engkau ditinggikan pada waktunya. 1 kali saya mendengar seminar anak muda, 25 tahun lalu hampir. Saya baru menyadari, tangan Tuhan yang kuat itu adalah leader rohani saudara, gembala saudara, pemimpin saudara di komunitas. Untuk mengarahkan saudara. Dan melalui, tentu kami hamba Tuhan tidak boleh mengendalikan. Kami adalah tangan Tuhan. Tapi kami bukan tangan kami sendiri. Sehingga kita tidak boleh bertindak semaunya. Kalau engkau pernah mengalami abuse rohani dari pemimpin rohani, kami minta maaf saudara. Seharusnya hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Mereka harusnya mengarahkan, membimbing, menjadikan mereka jadi murid Kristus. Bukan murid diri sendiri. Kami tidak boleh mengambil kepentingan, keuntungan. Supaya orang-orang bisa belajar kepada Yesus lewat komunitas pemuridan dan tergembalakan. Saudara, kiranya engkau menjadi orang-orang yang sembuh. Tidak lagi terluka terus dengan gereja. Supaya engkau bisa pasang kuk yang Tuhan taruh. Engkau bisa menjadi murid.
Dan kuk dan beban yang Tuhan taruh itu ringan. Karena itu mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Jadi kalau ada kuk yang mengarahkan saudara kepada jalan yang salah, engkau ada di komunitas yang salah, tinggalkan. Kalau komunitas itu tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, dan tidak mengajarkan apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan, jangan berkomunitas di situ. Kenapa? Karena itu kuk yang salah, bukan kuk yang Tuhan taruh. Kuk yang Tuhan taruh itu ringan dan enak. Dan saudara di jalan yang benar, ada ketenangan sejati. Ada pikiran yang teduh. Ada jiwa yang puas. Tadi kita belajarlah kepadaku. Ada 2 mata kuliah utama. Yang pertama disebut lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Ya mudah dibentuk. Orang yang lemah lembut itu mudah dibentuk, bedakan dengan lemah gemulai, saudara. Lemah gemulai tidak identik dengan lemah lembut, bahkan bertolak belakang. Orang yang lemah lembut itu rela menanggung rasa sakit yang baik, itu lemah lembut. Pada waktu saudara mengalami pergumulan iman, engkau berkata, Tuhan, aku mau tetap setia, beri aku kekuatan supaya aku tetap benar di jalan. Itu orang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu mudah ditegur. Pada waktu salah dia tidak protes. Dia tidak mencari alasan, itu orang yang lemah lembut. Mata kuliah yang kedua adalah rendah hati. Mau diajar dan mau belajar, itu rendah hati. Saudara, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Itu bertolak belakang. Minder itu bukan rendah hati, itu sombong dalam bentuk lembah, saudara. Begitu dia mulai sukses, berhasil, maka sombongnya bentuknya gunung. Itu sebabnya saudara, engkau perlu rendah hati. Nah, untuk rendah hati itu diperlukan sebuah ketinggian kualitas untuk merendahkan diri secara sengaja, secara sadar, sukarela. Seperti Yesus mengosongkan diri. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan reputasi. Orang yang rendah hati tidak merasa tersinggung ketika terganggu reputasinya. Difitnah, dia tidak goyah. Disanjung, dia tidak membubung. Tidak jadi sombong. Dia tetap humble. Orang humble itu sebuah kualitas. Orang yang rendah hati itu tidak sok tahu, tidak terlalu kritis, rela dan mau menundukkan diri, itu orang rendah hati. Saya ingat waktu saya pelantikan pendeta, kami ikut Dulos Camp. Ada salah satu ketua BPD itu tingkat provinsi. Kami dibentak-bentak, disuruh push up, kalau salah itu seperti orang ospek. Tapi dengan nilai-nilai rohani yang sangat menyentuh saya pribadi hari itu. Saya dijamah Tuhan di Dulos Camp. Dan ada satu ketua BPD. Teman saya yang saya kenal. Itu baru pendeta muda dan dia jadi komandan yang bentak-bentak kami semua. Dia bilang, aduh saya tidak enak sekali sama ketua BPD ku. Kenapa? Dia ikut. Padahal tidak ada kewajiban. Waktu itu saya wajib karena lagi mau pelantikan naik pendeta penuh. Tapi itu namanya rendah hati. Dia rela, saudara. Ikuti Dulos Camp. Orang tua, umur 70-an. Rela. Ketika salah dia memperbaiki diri. Kami belajar dari orang ini tentang sebuah kerendahan hati. Dia orang yang sudah punya posisi. Dia punya jabatan. Dan saudara, saya mau katakan rendah hati itu sebuah kualitas. Ada, kalau tadi saya katakan orang rendah hati itu mau menundukkan diri. Menundukkan diri itu dipakai kata hupotasso. Itu sebuah kata kerja. Menempatkan diri secara sadar, sukarela, secara aktif di bawah untuk dipimpin. Itu hupotasso karena itu dipakai di dalam dunia militer. Sebuah rank tingkatan ketika seorang komandan sedang memimpin. Maka bawahannya harus menundukkan hupotasso secara sukarela. Kata tunduk di Alkitab itu seperti itu. Jadi bukan kendali saudara. Kalau saudara sepertinya tunduk tapi karena takut, itu bukan tunduk. Itu ketakutan namanya. Tunduk. Saudara rela, aktif secara sadar, menempatkan diri di bawah otoritas yang Tuhan tempatkan. Kalau saudara tidak memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, saudara, maka yang terjadi adalah rasa sakit. Sungguh menyedihkan karena banyak orang hanya bisa dikendalikan lewat rasa sakit. Banyak orang Kristen yang sulit dibentuk dan tidak mau diajar, apalagi mau belajar.
Mereka hanya bisa dikendalikan oleh rasa sakit. Nah, ayat yang cocok ya ini saudara. Di Mazmur dikatakan, ya, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara, cara menghentikan kuda itu tidak bisa dengan kata-kata. Pakai tali kekang. Kalau saudara dulu suka nonton film cowboy, itu baik cowboynya yang sedang mengendari atau ada kereta kuda, maka untuk menarik stop, berhenti itu tidak pakai teriakan, pakai ditarik mulutnya. Karena di mulut kuda itu ditaruh besi yang memberi kode atau dicambuk untuk jalan, ditarik lagi disakiti. Bagal atau keledai, bagal itu campuran antara kuda dan keledai itu bagal. Biasanya ditarik untuk menarik kelompok. Itu harus dipukul dulu, dicambuk gitu. Mau berhenti juga dicambuk dulu. Nah kalau saudara seperti kuda atau bagal, maka rasa sakit itu akan menghentikan keliaran saudara. Tapi kalau engkau domba, domba itu enggak perlu dicambuk. Dengar suara gembala yang ikuti. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau lemah lembut dan rendah hati, maka rasa sakit itu menuntunmu. Tapi kebenaran Allah yang menuntun saudara di depan. Engkau tidak perlu mengalami rasa sakit yang tidak perlu. Yang terjadi adalah rasa sakit yang memurnikan. Menjadi saudara semakin seperti emas yang semakin murni ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Mari kita kembali ke ayat tema saudara. Perlunya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tadi kita sudah belajar. Ya, kita perlu. Kita bisa mengalami ketenangan, kelegaan. Mari kita baca ayat tema kembali. Saya akan segera mengakhiri khotbah hari ini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 tadi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita tempatkan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Untuk bisa mengerti ini, saudara perlu membaca Alkitab, karena kitab suci adalah hikmat Allah, firman Allah, pernyataannya Allah. Melalui firman Tuhan, kita bisa belajar, kita bisa mengerti, kita bisa menempatkan pikiran dan perasaan seperti yang dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa sesaat. Apa yang sedang menggelayuti pikiran dan perasaan? Apa yang sedang engkau taruh terus-menerus, engkau simpan di hatimu? Apakah pikiran dan perasaan seperti Kristus? Ada yang saat ini, seperti yang tadi saya katakan, yang kau tempatkan, itu pikiran jahat, itu kepahitan, kemarahan, kekecewaan, ketidakpuasan. Engkau terus taruh. Ketika engkau menaruh pikiran dan perasaan seperti itu saudara, engkau seperti sedang minum air laut di tengah kehausanmu. Yang kau taruh kesenangan duniawi itu seperti minum air laut. Tidak memenuhi, tidak memuaskan dahagamu. Yang terjadi kau semakin kosong, kau semakin haus, dan pada ujungnya mati imanmu. Pagi ini taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mari taruh tanganmu di dada. Bila perlu kau pegang kepalamu sambil berdoa, Tuhan, aku menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Engkau. Pikiran yang penuh kasih, pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran yang besar dan mulia. Kami taruh itu semua di hati kami. Kami taruh perasaan-Mu yaitu kasih dan belas kasihan dalam hati kami sehingga ketika kami melihat orang yang melukai kami, melihat jiwa-jiwa yang ada cuma belas kasihan, yang ada seperti Engkau di kayu salib. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang telah mereka perbuat. Itu yang ada di hati kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus pagi ini. Tolong kami untuk kami memiliki, untuk kami menaruh, beri kami kekuatan untuk kami bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat korban-Mu, sekaligus juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus pagi ini. Kami mau mengakui tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang kami minum, yang kami makan pagi ini. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita lebih tinggi, saudara, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang kita pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi saudara. Kalau engkau percaya, katakan amin. Dan mari kita makan bersama-sama. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dan saat ini kami akan bersekutu dengan darah-Mu melalui minuman yang kami pakai ini. Mari juga angkat cawan saudara atau gelas saudara. Demikian sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, cawan atau minuman yang akan kita minum ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menyucikan, menebus, dan membayar kita menjadi miliknya. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Seturut firman-Mu, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Karena memang kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam roh, di dalam jiwa dan tubuh kami. Sehingga sekalipun saat ini tubuh kami semakin lemah, tapi kami memiliki jaminan kepastian pada waktu Engkau datang kedua kali. Kami akan diubahkan. Kami akan menjadi serupa dengan Kristus sempurna dan masuk dalam kekekalan kelak. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Buat mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar, kiranya Tuhan membukakan pintu, membukakan jalan, bahkan jalan di tengah lautan yang sulit sekalipun. Ada jalan keluar untuk setiap persoalan saudara. Dan terima dengan iman pagi ini dalam nama Yesus. Berkati pernikahan, berkati anak-anak, berkati keluarga umat-Mu. Supaya mereka menjadi keluarga yang memiliki hati dan pikiran Kristus. Menjadi keluarga yang melayani Kristus. Menjadi keluarga yang mengasihi Kristus. Menjadi keluarga yang menjadi saksi Kristus. Kami bersyukur di akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Mari curahkan berkat Tuhan bagi kepada umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.